semuanya, kembali lagi di video saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh proklamasi. Baiklah, sebelum itu apakah teman-teman tahu siapa nama tokoh proklamasi yang ada di samping? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu siapa beliau tersebut. Ya, beliau adalah salah satu tokoh proklamator, yaitu DRS Muhammad Hatta. Baiklah, berikut penjelasannya. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta atau dipanggil Bung Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool, kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh IR Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Karim Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Adi Kusno Djoko. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Raji Manggilio-Diningrat diundang ke Dalat atau Vietnam untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke rumah milik seorang pemimpin peta, Jiao Pinsong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok, dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui Sumabucho atau Kepala Pemerintahan Umum, Maese Nishimura, untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 10 WIB.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat ramah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno PNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau PNIP, sehingga anggota PNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1945. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari gabungan Belanda, dan pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera NRT Hasan tiba di Bukit Tinggi. Sebelumnya pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan